Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ira Marzati. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dan stabilitas pangan di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ini merupakan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Yulhendi. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang kemiskinan dan stabilitas pangan di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Sebelum masuk kepada pembahasan kita mengenai kemiskinan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep kemiskinan. Nah, konsep kemiskinan itu sendiri merupakan keadaan seseorang di mana mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka seseorang tersebut sudah dikatakan miskin. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian atau konsep dari kemiskinan itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi kemiskinan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas klasifikasi kemiskinan menurut Suyanto. Menurut Suyanto, klasifikasi kemiskinan itu dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada namanya kemiskinan pada masyarakat perkotaan. Yang kedua itu ada namanya kemiskinan pada masyarakat pedesaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kemiskinan pada masyarakat perkotaan. Nah, pada masyarakat perkotaan, masyarakat tersebut dikatakan miskin apabila dia tidak mengkonsumsi beras kurang dari 420 kg per tahunnya. Nah, dapat dikatakan bahwa ketika masyarakat perkotaan itu sendiri tidak mengkonsumsi beras atau kurang dari 420 kg per tahunnya, maka masyarakat tersebut dikatakan sebagai masyarakat yang miskin. Yang kedua itu klasifikasi pada masyarakat pedesaan. Nah, pada masyarakat pedesaan itu sendiri, mereka dikelompokkan menjadi masyarakat miskin apabila mereka hanya mengkonsumsi sebanyak 320 per tahunnya. Nah, dapat dikatakan bahwa apabila masyarakat itu hanya mengkonsumsi 320 kg per tahunnya, maka masyarakat tersebut dikatakan kepada masyarakat yang miskin. Selanjutnya, setelah kita mengetahui konsep, selanjutnya klasifikasi, maka kita akan membahas tentang apa saja penyebab dari kemiskinan itu sendiri. Nah, kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kemiskinan yang dikaitkan dengan ketidakmampuan mereka dalam mencapai pendidikan. Nah, pada faktor ini, ketika seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya akan pendidikan, maka mereka tersebut dikatakan kepada kelompok miskin. Contohnya, dapat kita ketahui pada masyarakat pedesaan itu, yaitu banyak masyarakat yang tidak menempuh pendidikan atau mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan pendidikan. Nah, yang kedua itu kemiskinan yang kita kaitkan dengan pekerjaan. Nah, pekerjaan itu sendiri yaitu selalu identik dengan pekerjaan pada sektor pertanian. Nah, masyarakat dikatakan miskin ketika masyarakat di suatu pedesaan tersebut rata-rata pekerjaannya hanya sebagai seorang petani atau di bidang pertanian daripada mereka bekerja di bidang sektor industri atau jasa. Nah, yang ketiga itu kemiskinan yang dikaitkan dengan gender. Nah, seperti yang kita ketahui, gender itu kan terbagi menjadi dua, ada laki-laki dan perempuan. Nah, gender itu contohnya dapat kita lihat di masyarakat pedesaan,
di mana di masyarakat pedesaan itu yang hanya menempuh pendidikan, yang hanya bekerja itu hanya laki-laki, sedangkan perempuan tidak. Maka jika dikaitkan dengan gender, apabila gendernya itu di pedesaan itu lebih banyak perempuan, maka masyarakat di pedesaan itu dikatakan dengan masyarakat miskin. Nah, selanjutnya yaitu kemiskinan yang dikaitkan dengan infrastruktur. Nah, infrastruktur itu sendiri itu berkaitan dengan pembangunan, baik itu pembangunan yang ada di negara, di daerah maupun di tempat lainnya gitu. Infrastruktur ini dapat kita lihat seperti pada bidang kesehatan, pada di mana ketika suatu daerah itu tidak memiliki infrastruktur yang memadai di bidang pendidikan, maka daerah atau masyarakat tersebut dikatakan sebagai dalam kategori miskin. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu kemiskinan yang dikaitkan dengan kondisi geografis. Nah, kondisi geografis di sini selalu kita kaitkan dengan bagaimana potensi alam yang ada di daerah tersebut, seperti kesuburan tanah. Nah, ketika suatu daerah itu tidak memiliki potensi tanah yang baik, tentu saja tidak ada tempat untuk dapat menanam berbagai tanaman atau tanaman perkebunan yang dapat menghasilkan, sehingga daerah tersebut dikatakan sebagai dikategorikan sebagai daerah yang miskin. Selanjutnya itu berkaitan juga dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Semakin banyak potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, maka kemiskinan itu semakin berkurang dan sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kaitan antara kemiskinan dengan stabilitas. Nah, penanggulangan kemiskinan dengan stabilitas pangan di Indonesia itu merupakan dua sektor yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, karena kedua sektor ini berhubungan atau berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ada di suatu negara atau daerah tersebut. Nah, adapun di Indonesia yaitu stabilitas pangan itu telah stabilitas pangan dan penanggulangan kemiskinan itu sendiri telah ditanggulangi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1996 tentang pangan, di mana tujuan dari undang-undang tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Nah, selanjutnya negara juga memberikan dana-dana kepada masyarakat seperti dana DAU, yaitu dana alokasi umum, di mana dana ini disalurkan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, di mana daerah diberi kebebasan untuk dapat mengelola dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, tujuan dari DAU tersebut agar daerah tersebut dapat mengalokasikan dana tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan dapat dikurangi. Nah, selain DAU, dana alokasi umum tersebut juga terdapat DAK. DAK tersebut adalah dana alokasi khusus, di mana dana tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup masyarakat secara khusus. Nah, DAK sendiri itu juga sama seperti DAU, cuma perbedaannya dari pengalokasian anggarannya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kemiskinan pada masa Orde Lama. Nah, seperti yang kita ketahui, masa Orde Lama itu merupakan masa kepemimpinan pada masa Soekarno. Nah, pada masa Soekarno itu sendiri telah terjadinya penanggulangan kemiskinan seperti pembangunan nasional, yaitu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya. Namun pada Orde Lama itu sendiri itu terjadinya krisis politik, di mana krisis tersebut
menyebabkan naiknya persentase kemiskinan dan naiknya persentase kemiskinan yang tidak dapat ditanggulangi. Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya, karena pada krisis politik itu sendiri, yaitu terjadi secara tiba-tiba atau di luar kendali dari pemerintah itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada namanya kemiskinan pada masa Orde Baru. Nah, seperti yang kita ketahui pada masa Orde Baru itu sendiri, yaitu pada masa pemerintahan Bapak Soeharto, di mana pada masa Orde Baru ini, yaitu Orde Baru ini juga sama seperti Orde Lama, cuma telah meningkatnya pembangunan nasional, seperti adanya jaminan untuk masyarakat, jaminan untuk masyarakat, di mana dan jaminan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun pada masa Orde Baru ini terjadinya krisis ekonomi, di mana presentase kemiskinan itu naik sekitar 50% dari sebelumnya. Nah, jika dibandingkan dengan keadaan kita pada saat sekarang ini, yaitu telah mengalami pembangunan yang cukup signifikan, seperti pada masa pemerintahan Jokowi, yaitu telah adanya misalnya KIP, KIS, kan, di mana KIP itu sendiri tuh digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan, ataupun membantu masyarakat itu seperti Kartu Indonesia Sejahtera itu untuk dalam bidang kesehatan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.